masih menurun jalannya, dan sepertinya saya akan melewati satu jembatan dari kayu tuh. Nah, ini adalah jembatannya. Jadi setiap hari keluarga ini yang tinggal di sana itu setiap akan berbelanja ke warung ke sana ke atas pasti melewati jembatan sungai kecil ini ya teman-teman. Wah, gimana kalau airnya besar ya? Agak ngeri juga ini. Dan keluarga ini tidak mungkin mempunyai kendaraan ya teman-teman, karena jalannya melewati jalan nih, jalan saluran irigasi ini yang udah rusak nih irigasinya ya. Oke, ke atasnya tuh hutan perbukitan. Aduh, ngeri banget guys. Kalau malam hari lewat sini, aduh teman-teman, kalau belum terbiasa dijamin deh nggak akan berani lewat jalan seperti ini ya. Apalagi ke bawahnya tuh langsung ke aliran sungai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan irigasinya sudah kayak nggak terpakai gitu ya. Nah, ini jembatan lagi. Waduh, luar biasa sekali nih. Yang tinggal di sekitar sini ya, udah jalannya jalan setapak kayak gini, sekitarnya hutan perbukitan, ke bawahnya sungai kecil. Waduh, gak kebayang nih kalau malam hari. Wow. Dan apa sih alasannya gitu ya keluarga ini kok berani banget, kok nekat banget gitu tinggal di ya pinggir hutan seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman sudah terlihat ya, di depan itu ada rumahnya ya. Dan nanti kita akan coba ngobrol, kita akan coba ini ya, berbincang-bincang dengan pemilik rumahnya. Kita akan cari tahu kenapa sih nekat banget gitu tinggal di pinggir hutan perbukitan nih. Tuh rumahnya teman-teman. Jadi pinggirnya itu ada aliran sungai, yang bawah tadi ya juga ada pesawahan nih di sini. Nah, alhamdulillah itu ada ya pemilik rumahnya. Kita langsung silaturahmi aja. Assalamualaikum. Hey. Nah teman-teman, di depan sudah ada pemilik rumah yang menyendiri nih, dekat atau di pinggir hutan perbukitan nih. Hutan perbukitannya di atas, dan kalau ke bawahnya itu area pesawahan juga. Paling bawahnya ada satu sungai yang tadi kelewat juga ya teman-teman. Dan ini pemilik rumah yang menyendirinya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh perkenalan Pak? Ini dengan Bapak siapa? Abah Juju. Dengan Abah Juju. Oh, berarti manggilnya Abah ya. Oke Abah. Abah gimana kabarnya Bah? Sehat Bah? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya Bah. Apa ya begini Bah, saya tuh penasaran banget ya. Abah itu berani banget, nekat banget tinggalnya menyendiri jauh dari perkampungan. Ini sudah berapa tahun Bah di sini Bah? Udah ada 40 tahun mah. 40 tahun. Jadi sejak umur berapa Bah tinggal di sini Bah? Nah, sejak pada nikah sama istri we. Nikah sama istri. Satacana jeung istri ge terus mendingnya terus di dia berarti Bah? Terus di dia terus nyaung-nyaung gitu. Nah, jadi teman-teman, sebelum menikah berarti masih bujang ya Bah ya? Waktu itu ketika belum menikah masih bujang, Abah Juju ini udah tinggal di sini. Berarti waktu itu sebelum menikah sendirian Bah di sini? Sama orang tua. Sama orang tua. Oh iya. Setelah menikah berarti sama siapa di sini? Sama istri? Sama udah menikah sama istri. Oh, berarti orang tua pindah ke kampung ke sana Bah. Ya berarti udah 40 tahun lebih. 40 tahun lebih itu yang dibajukan. Iya. Waduh, udah lama sekali ya Bah ya.
Nah, Abah kan sudah 40 tahun lebih. Itu alasannya kenapa sih tinggalnya di sini nggak di kampung itu, biar dekat ke warung atau ada kebutuhan dekat gitu, di Bah? sawah mah enak, sama-sama enak, dingin, sejuk. Alasannya tuh. Iya, gampang senang pangana, hasil bumina gampang. Oh, gitu. Nah, jadi teman-teman alasan kata Abah, Mau singkong, talus, durian, kadu, oh durian juga ada, Bah, kadu. ada. Ada berapa pohon, Bah? Ada 5. Oh, ini 15 pohon mah. ini satu ya, Bah ya. Berarti ke bawah masih. Masih itu. Kalau itu seluruhnya tengah kadu. Oh, ke sana, Bah. Iya. Iya, teman-teman. Jadi nggak berdirikan kapolaga. Kapulaga. Ya, ini ya, Bah ya. Kapulnya ini ya. Iya. Kapulaga semua sampai sana. Jadi hasil bumi teh sanes tina padi. Dari kadu, durian, dari kapulaga ya, Bah ya. Bahasa tina kalapa, Kalapa. nangka, Iya. betul. Betul. Ya, ini pohonnya nih, teman-teman, pohon petuynya. Dan itu alasan Abah kenapa nekat banget sendiri. Maksudnya rumahnya mandiri di sini tuh karena mungkin di sini tuh mata pencahariannya deket ya, Bah ya. Daripada di kampung jauh bolak-balik mungkin ya, Bah ya. Sangat betah sekali kalau malam juga gitu. Betah, Bah. Iya. Aduh, karena udah puluhan tahun pasti betah ya, Bah. Puluhan tahun. Ya, jadi teman-teman alasannya itu karena dekat dengan area pekerjaannya ya, karena Abah senang berladang, jadi daripada bolak-balik tinggal di kampung yang sangat jauh. Memang Jadi dari di sini sawah ke kampung hampir 400 meter mah ada. itu alasan Abah kenapa tinggal di sini, biar dekat dengan kebun, Nah, dengan tanaman-tanaman. alasan di sawah kan bolak-balik mah jadi kecapean gitu. Iya teman-teman, jadi biar menghemat waktu, tidak kecapean. Di rumahnya mulai teh ku minyak tanah. Oh, Alasan jadi gitu cempor. untuk penerangannya make cempor, damar, Ya, damar. yang dari minyak tanah ya, Bah? Iya, dulu dari minyak tanah. Dari dulu. Iya. Kalau sekarang udah ada listrik. Lilin. Lilin. Kalau listrik mah lamun narik ke sini 500 meter. 500 meter dari kampung sana. Iya. Oh, kebetulan di atas di sana ya, Bah ya? Iya. Waduh, 500 Nah, meter. Jadi di sampai bawah. sekarang belum ada listrik ini. Belum. Masih pakai lilin gitu ya. Masih pakai lilin terang. Iya, iya. Udah 40 tahun nih, mulai dari pakai damar, sekarang pakai lilin. Jadi di sini sama siapa aja, Bah? Sama istri aja. Berdua. Sama istri aja. Kalau anak-anak Anak-anak pada di lembur. di kampung sama ini sama kakek nenek gitu. Kakek nenek udah meninggal. Udah meninggal, Bah. Oh, iya iya iya. Jadi Abah mah hanya berdua sama istri di sini. Nah, Abah, kebetulan kan dari kampung menuju ke rumah Abah cukup lumayan jaraknya ya. Iya. Nah, itu kalau panen nih, mohon apa ya, Bah? Kalau kebutuhan tertentu itu ngangkutnya pakai apa, Bah? Pundak Dipikul. dipikul. Sedangkan jalannya tadi ngeri banget, Bah. Iya. Menurun terus ngikutin saluran irigasi yang udah rusak gitu ya, Bah. Irigasi dan tinggi. Berarti dipikul kalau panen juga. Dipikul. Pikul sama ini pundak Abah gitu. Iya. Kan nanjak banget, Bah. Ya sekali. Tapi lah kalau betul mah sampai datang ke tempat. Ya mungkin sedikit-sedikit kalau kecapean istirahat gitu ya, Bah ya. Kalau mau gitu jajan bangsa makan-makan dengan nasi gitu. Kadang-kadang di nakapol ge kadang-kadang kagak mencapai CF gitu. Berarti kapol dipanennya berapa bulan sekali itu, Bah? 3 bulan sekali kapol. Untuk apa sih, Bah, kapol itu? Kapulaga itu? Kapulaga teh carita 16 mah kanggo kecantikan teh. Oh, Artinya, untuk kapol kosmetik bukan gitu, Bah. Untuk masak aja kan. Katanya suci.
Jadi selain untuk masak, untuk bumbu dapur, bisa untuk kecantikan juga ya, Pak ya? Kan Untuk kosmetik. model wardah teh sini. Pakai bahannya kapulaga gitu. Kapulaga. Iya. Nah, lamun panen bener mah tina kapulaga sok meunang genep karung. Genep karung. Itu per kilonya berapa, Bah? Dulu mah lagi ada corona 250 Per kilo. per kilo, turun ini 200, turun 15, turun 100. Nama ukur tepi ka 60. Iya nama. Nama tahun-tahun 2003 mah. Jadi dari harga 200 lebih, sekarang harganya udah 60.000 per kilo. Ya. Udah jauh banget ya, Pak ya? Mungkin pas corona mah lagi butuh-butuhnya ya. Dapat kapal 15 kilo ge. Udah jadi uang ya, Pak ya? Iya, untung. Udah untung banget ya, Pak ya? Ya, untung. Kalau sekarang kan harganya udah anjlok banget ya, Pak. Memang kita ge lagi harga 100, so mau dijual sampai kering gitu Iya. dapat 4 juta gitu. Ya, Nah, Abah, dapat 40 kilo. berarti Abah di sini tanahnya luas ya, Pak ya? Luas. Punya Abah. Cuman gimana? Bergelombang gitu. Berundak-undak ya, Pak ya? Enggak datar gitu ya. Total ada berapa hektar, Bah, yang di 700 hektar. 7? 7 hektar di Nalegar nama. Tapi ya digebukin Nalegar nama. Jadi mengameter meter lagi teh. 700 meter apa 700 hektar? 700 hektar. Iya. Nah, jadi lamun secara normal di Batam mah ada Malaya. Malaya paling berapa hektar, Pak? Lamun di 500 bata. 500 bata. Iya iya. Tapi karena sampai ke ujung itu muara itu mah. Iya mah. punya Abah. Iya. Waduh. Berarti luas banget ya, Bah. Ini ngerjainnya sendiri aja atau suka ngajak-ngajak tetangga, Bah? Lamun udah kecapean ngajak. Ngajak. Karena lumayan begitu luas. Nggak bisa sendiri dipikul gue sendiri gitu. Paling pas waktu panen ya, Bah ya. Ngajak gitu ya. Ngangkutin. Iya. Oke, Abah. Abah kan selama 40 tahun nih tinggal di sini, mengolah ladang di sini, mengolah tanaman-tanaman, ada juga kapulaga ya, Bah ya. Nah, pernah nggak, Bah, Abah di sini ada kejadian-kejadian aneh gitu, Bah, selama 40 tahun gitu? Sisi mistis Sisi mistisnya ada nggak di sini? ada juga kadang-kadang ada itu mah di itu mah tuh samping itu di samping sawah mah budak lonong gitu. Budak lonong tuh apa naon, Bah? Ya model bentuk tuyul gitu. Oh, jadi si Namun anak tersebut botak gitu, Bah? Ya, tapi kalau pagi-pagi hanit moyan gitu. Cuma kadang-kadang gitu, kadang-kadang ada. Jadi Abah suka melihat anak lonong gitu, Ya, budak lonong. budak lonong. Pas pagi-pagi Pagi-pagi. dia lewat aja atau gimana, Bah? Ya, lamun Abi tos teriak nuju naon mah Langsung kabur. ngalengit apa lompat? Ya langsung kabur aja. Kabur. Nah, jadi teman-teman begini ada kejadian mistis katanya di belakang ya, Bah ya? Ya, itu di belakang itu. Nah, di belakang rumah katanya kalau pagi itu Abah Uju ini suka melihat anak kecil botak kepalanya. Dan itu seringnya, Bah ya? Sering tiap hanit moyan. Sering setiap pagi ya pokoknya. Pagi. Namun ketika Abah bilang, gimana Abah bilangnya waktu itu, Bah? Lagi apa? Oh gitu. Langsung kabur, Bah, lari. Langsung kabur. Oh. Kalau malam mah cuman nggak ada apa-apa, ukur cuman siang-siang kalau malam mah Gitu. nggak ada apa-apa. Berarti kalau cuman gitu buat gitu. kalau malam mah Kalau malam mah nggak ada suara aneh yang lain, Bah? nggak ada yang mistis. Iya, nggak ada mistisnya. Berarti kalau malam paling ada suara-suara binatang aja ya, Bah ya? Ukur jangkrik. Mah, kalau di sini ada nggak binatang-binatang buas seperti macan, ular gitu, Bah? Masih ada nggak? Ular mah, bayawak ada. Oh, biawak masih ada, Bah? Ada. Kalau macan? Macan mah nggak ada. Nggak ada. Macan Biawak buas pernah lihat, Bah? agungna ini mah kecil. Oh,
Segede gitu masih kecil teman-teman. Berarti lebih besar dari paha Abah ya. Sanca ge langkung kan 4 meter nah ada. Ular sanca. Ular sanca. Waduh, panjangnya lebih dari 4 meter. Lebih. Itu Abah pernah melihat? Iya, pernah melihat itu jauhan anu saluran airna anu ka sawah. Oh iya, yang kelewat tadi Abah ya. Yang di bawah itu permungu yang jagawana. Oke, teman-teman. Saya tadi sudah pamit untuk kembali lagi ke rumah ya, dan seperti itulah kisah pengalaman Abah Uju ya. Selama kurang lebih 40 tahun tinggal di sini nih, berdua sama istrinya saja. Dan seperti itulah pengalaman, mulai dari pengalaman hidupnya, pengalaman mistisnya ya, di rumah menyendiri pinggir hutan ini. Oke, terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton, dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan terbaik. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.